Di masa sekarang ini bukan saatnya kita untuk melakukan apa ya istilahnya mengkotak-kotakan. Justru kotak itu harus jadi blur. Kita harus open terhadap segala macam kolaborasi dari manapun datangnya. Yap, ready people. Kita kembali lagi di segmen D-Talks. Kali ini kita akan bincang-bincang, ngobrol-ngobrol dengan topik yang cukup menarik, cukup hangat diperbincangkan akhir-akhir ini. Dan topik ini juga akan mengulas apa itu digital transformation dan bagaimana penerapannya yang ideal. Digital transformation itu seperti apa. Di tengah-tengah studio ini sudah hadir Mas Bro Guntur. Halo semuanya, ready people semua. Ini gue pikir dia punya kapabilitas yang bagus banget nih. Aduh. Dia udah banyak malam melintang tuh di dunia industri ya. Alhamdulillah. Jadi ntar bisa share knowledge-nya, share pengalamannya Mas. Siap. Begitu tentang digital transformation seperti apa. Siap. Oke. By the way, lu binus juga ya ternyata. Betul. Jadi binus satu binus ini kita belum pernah ketemu. Kita belum pernah ketemu sebelumnya. Terus ternyata tadi ngobrol-ngobrol, oh binus juga. Tapi gua ini angkatan lebih tua nih. Selisih dikit. Iya benar. Pas datang, weh ini Mas Guntur belum pernah ketemu. Lu tinggi berapa Mas? Gue 189. Wih, 189. Basket, volley merenang, betul. Wih, volley merenang. Mantap. Bukan volley pantai ya. Ya bisa juga sih kalau kondisikan, Mas. enggak volley biasa. Volley biasa ya. Mas ngobrol-ngobrol dong. Sip. Jadi kita mau bahas tentang digital transformation nih gitu. Buat ready people yang dengerin juga. Jadi digital transformation tuh sebenarnya apa gitu. Yang dalam arti luas sebenarnya tuh seperti apa gitu, dan kenapa dibutuhin sih digital transformation gitu. Oke, mungkin gue bawanya satu-satu dulu kali ya ready people ya. Jadi digital transformation itu basically ya sesuai namanya lah ya, kita transform ke sesuatu yang digital. Kenapa kita butuh digital? Karena basically di era sekarang semuanya serba digital. Semua apapun itu terkoneksi via online connection gitu kan. Jadi apapun kita koneksinya itu over something yang disebut digital. Nah, kenapa kita mesti transform ke digital? Satu karena memang perubahan dari arah bisnis dan juga arah market ya. Semuanya harus ke sana gitu kan ya. Yang kedua, ini yang paling penting sebenarnya, karena dengan melakukan transformasi digital itu kita lebih terkoneksi dengan banyak aspek, dengan banyak pihak, yang secara otomatis apapun yang kita lakukan dalam day to day activity itu bisa menjadi lebih simple, bisa menjadi lebih terkoneksi dengan yang lain, dan juga bisa lebih memberikan impact yang lebih positif dan lebih besar ke dalam apa yang kita lakukan. Seperti itu sih. Itu menarik. Jadi kalau bicara transformation, bukan kita memindahkan meja dari tempat A ke tempat B. Betul. Tapi gimana punya kayu, tapi dia diproses jadi meja gitu, yang bernilai. Nah itu transformation gitu. Betul. Banyak yang dari inputan manual terus dirubah jadi form input segala macam. Itu sekarang udah banyak tuh gitu tuh. Itu adalah cara yang paling mudah untuk kita mendigitize sesuatu. Jadi yang tadinya let's say manual nih, kita misalkan bertukar informasi via surat dan lain sebagainya, terus sekarang ada SMS, sekarang ada WhatsApp. Itu kan basically mendigitize sesuatu proses. Nah, cuma bagaimana cara kita melakukannya, apakah itu lebih mudah, apakah itu lebih simple, lebih cepat, lebih irit. Nah, itu inti dari transformasinya itu sendiri sih. Iya, gitu. Betul sih. Karena kalau bicara digitalisasi pun itu melekat ke individu kan. Benar. Dan pola pikir gitu. Yang memang teknologi jadi dasar kan di situ kan. Nah, jadi setiap individu memang pikirannya harus digitalisasi gitu. Nah itu yang justru mungkin teman-teman di luar sana juga harus lebih didalami lagi ya mengenai itu gitu. Nah terus yang kenapa kita perlu kenapa kita perlu lakukan transformasi, karena memang market dan bisnisnya gitu. Kalau memang market yang saat ini kalau dibagi layer tuh Mas, layer satunya itu market yang memang udah saat ini kita jalanin kan. Benar.
yang memang udah mungkin udah red ocean tuh. Bener, udah banyak bener. kompetitor. Semuanya udah di situ kan, udah di saturated situ. banget, betul. Terus perang-perangan harga udah di situ kan gitu. Nah, mungkin kita harus masuk ke layer 2 gitu. Atau horizon kedua tuh. Horizon kedua di mana memang marketnya masih blue ocean kan. Betul. Gitu. Dan kompetitor mungkin hampir nggak ada gitu. Ada cuma silo-silo lah gitu mungkin. Nah, transformasi itu ujungnya ke bisnis tuh. Yes. Nah, mungkin ke sana berarti Mas. Arahnya juga bisa. Gini, dari sisi tujuan bisnisnya yes, karena at the end of the day bisnis harus berubah. Betul. Kenapa bisnis berubah? Karena kebutuhan dari marketnya berubah. Betul. Nah, yang memaksa bisnis harus mengikuti itu apa? Kenapa? Karena customer itu basically tujuan utamanya adalah ingin dipermudah. Ya kan, ingin dipermurah. Iya, betul. Ingin lebih efisien dan ingin lebih efektif. Betul. Nah, bagaimana kita melakukan itu kalau menggunakan proses yang sama? Kan tidak ada perubahan menjadi lebih mudah, menjadi lebih murah dan lain sebagainya. That's why transformasi itu masuk. Apa yang kita bisa lakukan untuk membantu mengachieve tujuannya dari customer supaya tadi lebih mudah, lebih murah, lebih cepat, lebih efisien itu tercapai. Gitu. Iya, benar sih. Berarti nggak gampang juga dong. Nggak Gampang juga dong. Enggak. Jadi maksudnya arah tujuannya tuh harus jelas dulu. Benar. Dari top down ya. Betul. Harus betul, jelas juga. Betul. Dan transformasi ini bukan sesuatu hal yang ya demokrasi gitu. Benar. Lu mau transform nggak? Lu mau transform nggak? Udah nggak begitu tuh. Betul. Dari atas memang menyuruh memang udah harus transform. Gitu ya. Ya, itu memang harus dikukuhkan dari top down. Terutama kalau kita berbicara dari perspektif bisnis gitu ya, dari top management memang harus mengarahkan seluruh entity atau seluruh kapasitas perusahaan itu untuk transfer menjadi digital. Kenapa? Karena kalau enggak akan ada aspek-aspek tertentu di dalam perusahaan itu yang resisten. Betul. Kenapa resisten? Karena di dalam proses transform itu pasti ada perubahan. Betul. Dan perubahan itu painful. Bener kan? Bener. Itu menarik tuh. Nah, itu menarik tuh. Jadi bicara orang ya tadi bicara orang ya. Jadi dari 100 ya contoh lah dari 100% idealnya tuh kita ambil berapa persen yang memang harus ikut dulu tuh. Yang satu visi dulu gitu. Kalau kita bicara ke satu perusahaan 100% itu nggak mungkin juga gitu. Betul. Nah, memang yang leader-leader itu harus dulu dia udah dapat dulu tuh di otaknya dia kenapa kita harus berubah gitu. Betul. Visinya harus sama, semangatnya harus sama gitu kan ya. Nah, baru mungkin yang 60% lain dia akan ikut. Benar. Gitu ya. Betul. Karena kan basically kalau dari top management berhasil menurunkan visi misinya untuk transform ke layer senior management, maka secara otomatis senior management punya visi yang sama juga kan dengan top management. Nah, turunan itu akan dipakai senior management untuk menurunkan lagi ke middle management dan ke executioner seperti itu sih. Gitu. Jadi transformasi itu bukan sesuatu hal yang di dalamnya tuh emang harus bleeding. Betul. Dan di dalamnya tuh memang harus ada kritik gitu. Betul. Dan harus ada konflik justru di dalam. Namanya transform kan. Betul. Jadi nggak bisa adem tuh. Karena gini, ada satu pepatah, sejujurnya gue lupa pepatah siapa, tapi kurang lebih gini, kalau lu tidak painful dalam melakukan perubahan, maka lu nggak berubah sebenarnya. Oh. Karena comfort itu nyaman. Iya kan? iya. Sesuatu yang sifatnya udah stagnan, udah enak, itu nyaman, nggak ada perubahan dalamnya. Bener. Untuk lu merubah itu secara fundamental, itu harus painful dan harus bleeding. Bener. Untuk lu bener-bener bisa mencapai suatu perubahan yang signifikan dan fundamental. Gitu. Benar. Nah, hal-hal fundamental apa Mas yang kira-kira kalau kita mau transform tuh harus diperlukan gitu? Yang pertama sih mindset dulu ya. Mindset dulu. Lagi-lagi tuh mindset tuh. Betul. Kenapa? Karena itu tadi sebelum kita masuk ke dalam aktualisasi dari perubahannya, mindset kita harus terima dulu bahwa kalau memang ada perubahan, kita akan di-challenge untuk melakukan sesuatu yang baru, melakukan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan, dan juga mungkin pada masa transisi kita harus melakukan 1 atau 2 item lebih banyak daripada biasanya. Betul. Gitu. Betul. Itu yang pertama, mindset dulu. Yang kedua adalah kita mesti ngelihat dari sisi mana yang mau kita digitalisasi. Karena digitalisasi itu akan sangat low sekali impact-nya kalau di dalam prosesnya itu tidak berubah. Dalam arti misalkan kita kebetulan kan saya ada di industri ada di industri insurance gitulah ya. Di asuransi gitu. Misalkan
nasabah mau mengajukan asuransi, ngisi form 1, 2, 3, 4 gitu kan ya. Lalu kita berpikir nih, gimana cara gue mentransform ini menjadi digital gitu. Oke, kita masukin aja formnya ke website atau apa gitu kan. Prosesnya pun sama gitu. Benar. Apakah itu digitalisasi? Yes, itu digitalisasi. Tapi bagaimana kita memudahkan prosesnya nasabah dalam mengakomodasi apa yang dia inginkan. Betul. Kalau tadinya habis nulis kan? dikirim ke ekspedisi, lalala segala macam. Nah, kita bisa mendigitasi itu dengan apa yang sudah dia input, dia submit secara online. Statusnya terlihat di situ sekarang sampai mana. Betul. Gitu kan. Terus kalau misalkan dia berhasil atau dia tidak berhasil di cover asuransi, ada notifikasi yang memudahkan dia. Itu yang menjadi aspek di mana kita menyebutnya sebagai digital transformation. Karena basically dalam proses yang sama ada proses yang berubah dan juga memberikan value added lebih kepada yang menggunakan. Berarti dekat dengan customer experience ya. Benar banget. Karena nggak bisa juga dipisahkan gitu. Betul. Karena kalau kita merubah atau mentransform sesuatu, habitnya akan berubah tuh. Betul. Biasanya. Nah, gimana cara kita buat handling itu kan? Betul. Nah, CX ini yang akan bisa bantu ke situ support ya. Kenapa gue setuju banget sama tadi yang Mas Imron bilang. Kenapa begitu? Karena basically kalau kita berubah sesuatu itu harus dari sisi customer centric. Kenapa kita ngelihat begitu? Apapun yang kita lakukan kalau kita berbicara bisnis tujuannya adalah digunakan oleh customer atau nasabah. Betul. Ya kan? Yang mau kita sesuaikan adalah ekspektasi mereka. Nggak ada gunanya kalau kita merubah sesuatu dari sisi kita. Karena at the end of the day yang pakai bukan kita. Benar. Nah itu adalah memang item yang menjadi highlightnya. Kenapa kalau sekarang kita lihat ada model yang sifatnya adalah customer centric gitu kan. Know your customer. Kita tahu siapa sih customer kita, segmennya apa behaviornya dia, bagaimana kita bisa merubah itu menjadi lebih baik. Gitu. Gua ngeliat lu ada di mana-mana tuh. Kesini ada dia, sini ada dia gitu kan. Gua ngeliat tuh di mana. Lu bisa ceritain gak tuh? Jadi karir lu gitu, sampai dengan saat ini kan lu dari di divisi transformation IT kan ya. Betul. Transformation ya. Oke. Ngobrol deh. Kalau gue jadi gini, gue itu lulus kuliah kan 2009. Gue dari BINUS IT. Nah, kenapa kalau misalkan ditanya kenapa dulu gue ngambil IT, to be honest, gue juga nggak tahu jawaban definitifnya. Karena at the time being, IT seems to be okay, gitu kan. Kalau ditanya gue nyesel atau enggak juga. Karena basically, toh gue sekarang berkecimpung di dunia IT semua, gitu kan. Dan jangan salah Mas, jarang yang orang-orang kayak kita tuh. Betul. Yang masih benar-benar menggeluti di IT. Benar. Banyak juga loh. Benar. Karena beberapa temen gue memang sudah benar-benar melebarkan sayap, nggak sama sekali bersentuhan dengan IT gitu kan. Kalau gue sendiri sih gue berpikir bahwa gue punya pendapat bahwa tidak ada korelasi yang jelas antara apa yang lo ambil di akademik dengan apa yang akan menjadi karir lo mendatang. Jadi ya bisa jadi satu arah, bisa jadi berbeda gitu, nggak ada masalah. Nah setelah itu gue mulai professional work gue itu mulai di tahun 2011. Itu di salah satu insurance general. Gue ada di bidang IT pada saat itu sebagai business analyst. Jadi mau nggak mau gue dipaksa untuk belajar bagaimana memahami bisnis proses. Karena kan business analyst itu kan intinya kan proses re-engineering lah ya. Sesuatu yang sudah ada atau yang belum ada, bagaimana menjadi ada atau menjadi lebih baik lah. Kurang lebih seperti itu. Terus gue sempat setelah tahun 2016 gue move ke salah satu leading digital insurance juga di Indonesia. Tapi pindah industri. Kalau dulu gue di general insurance yang asuransi umum yang kayak asuransi mobil, properti dan lain sebagainya, gue move ke life insurance, which is produknya adalah jiwa, kesehatan dan teman-temannya gitu kan. Nah itu sampai dengan tahun 2016 ke 2020 sekitar 4 tahun lebih, gue ada di situ megang beberapa role. Yang pertama tetap di BA juga, gue masuk di IT BA sebagai digital business analyst. Gue move ke strategic karena memang waktu itu company bikin strategic office gitu kan ya. Terus
waktu ada mandat dari grup bahwa harus ada Direktorat Digital and New Business Model, gue masuk ke situ sebagai salah satu orang pertama yang ada waktu si Digital Direktorat tersebut di-establish. Nah, setelah itu gue move lagi ke salah satu life insurance company juga, itu di tahun 2020 sebagai Digital Services and UI UX Design. Basically di situ role gue adalah defining and road mapping and delivering and provide continuous improvement terhadap any kind of digital platform. Digital platform yang kita punya waktu itu adalah e-commerce channel. Terus kita juga sedang bikin semacam kayak sales tools untuk grup bisnis. Terus kita juga punya customer portal dan juga baik itu individu dan juga corporate gitu kan ya. Including dengan desain dan UI UX solution waktu itu sih. Nah, yang terbaru sekarang masih di industri life insurance juga, gue move ke salah satu company life insurance juga, balik ke domain gue di IT, megang IT transformation, which is secara role itu gue membawahi business analyst dan juga project management. Jadi intinya di role gue yang sekarang itu gue memastikan company wide digital platform, baik itu digital maupun yang belum digital, itu bisa ditransform untuk memenuhi kebutuhan bisnis dengan fokus kepada pain point-nya nasabah, kurang lebih gitu. Jadi lu kembali ke fitrah nih. Benar. karena gini, gue berpikir pada saat gue move ke Digital Services and UI UX Design itu kan gue bukan under IT ya. Gue under CX gitu kan. Nah, di periode tersebut itu memang nggak ada pain point sebenarnya, oke aja. Tapi personally gue merasa kayaknya career development gue akan lebih cocok kalau gue kembali ke domain gue di IT. Betul. Secara expertise technical gue kepake gitu kan ya, dan juga dari sisi career development itu sesuai dengan career aspiration gue. Kalau memang diberikan kesempatan, siapa tahu mampu masuk ke role CIO atau CTO suatu saat nanti, kurang lebih gitu. Iya. Jadi emang itu tuh yang nggak ditahu sama teman-teman ya, teman-teman di luar juga, yang memang mereka baru lulus sekolah gitu kan, baru lulus kuliah. Oh ternyata IT juga luas juga gitu. Sangat. Nggak cuma luas. developer, Betul. buat programming segala macam. Nggak cuma itu juga gitu dipikirin ya kan. Sekarang kita bicara tentang implementasi nih Mas. Yes. Implementasi yang ideal tuh untuk digital transformasi itu seperti apa tuh yang pengalamannya Mas Guntur? Gini, kalau kita berbicara implementasi, tadi kan kita udah berbicara bahwa sesuatu yang ditransform itu harus customer centric. Betul. Ya kan? Nah, kita harus tahu dulu nih dari segala macam yang dialami atau dilakukan oleh nasabah selama ini, pain point terbesar dia di mana. Misalkan dia melakukan 1, 2, 3, 4, 5 proses. Ternyata pain point terbesar dia adalah di proses nomor 4. Itu dulu yang kita handle. Kenapa? Karena di dalam, kita mesti ingat lagi, di dalam proses transformasi itu pasti ada perubahan yang memaksa orang untuk memperbaiki apa yang dilakukan selama ini. Ya. Kalau kita bisa menghandle dari sisi yang paling memberikan painful buat nasabah, itu akan semakin bagus. Kenapa? Karena berarti kita memberikan value added terbesar. Ya. Nah, setelah kita tahu item mana yang mau kita transform, baru kita pilih bagaimana kita mau mentransformnya. Betul. Apakah kita mau mengejar kemudahan, kita mau mengejar simplicity, kita mau mengejar kecepatan, atau banyak aspek lainnya. Yang intinya apapun yang dilakukan oleh nasabah itu harus menjadi lebih baik. Nah, dari sisi implementasi, kalau kita melihat dalam proses yang let's say simple gitu ya, mungkin nggak perlu ada sesuatu yang kompleks, kita bisa langsung lakukan itu, implementasinya cukup direct aja gitu. Kita build idea sesuatu, kita research gitu kan ya, kita sesuaikan dengan painfulnya nasabah, kita perbaiki, kita deploy. Nah, tapi kalau misalkan kita melakukan sesuatu yang sifatnya agak kompleks, banyak touch point nasabah di depannya,
suggest sih kita melakukan yang namanya semacam kayak customer research dalam arti mungkin interview kah atau group discussion kah, supaya kita bener-bener tahu exactly gitu kan, mereka yang selama ini punya pain point tersebut, kita mau coba solve pain point-nya, kena nggak ide kita ke mereka. Lalu mungkin kita bikin prototype dulu atau semacam kalau di vendor sih kita bilangnya POC proof of concept gitulah atau prototype suatu proses gitu. Kita cek dulu, kita evaluasi bener atau enggak, cocok atau enggak, sesuai atau enggak. Kenapa? Karena at the end of the day yang kita develop atau yang kita perbaikin bisa jadi kena sebagai solusi. Betul. Bisa jadi tambah bikin masalah. Nah, itu yang kita perlu tahu di depan. Jangan sampai kita mau memperbaiki sesuatu yang sifatnya sudah ada pain point-nya, malah makin jadi pain point. Malah nambah masalah. Benar. Makanya kan kita cukup aware juga nih dengan sekarang kan ada istilahnya kita bikin kalau sesuatu solusi itu ada most viable product ya, MVP. Nggak perlu gede, nggak perlu sophisticated, tapi kena dan menjawab masalahnya nasabah dulu. Begitu itu terbukti bahwa diadopt dengan baik oleh nasabah, kita bisa build banyak solusi yang lebih baik untuk memperbaiki atau enrich dari solusi tersebut. Betul. Gitu. Setuju tuh. Jadi emang kalau kita mau bikin suatu produk ya nggak harus sempurna dulu gitu. Lahirnya dari MVP nggak ada masalah. Betul sekali. Nanti diiterasi, diperbaharui, diimprove lagi ya Mas. Betul. Nah, terus transformasi itu dari yang saya baca ya 30% loh yang berhasil Mas. 70%-nya gagal. Betul. 70%-nya gagal. 30% aja yang berhasil gitu. Dan mereka saya nggak tahu juga karena gini, apakah dari top down-nya atau dari semangatnya atau dari iramanya nggak sama gitu ya. Dan atau implementasinya nggak tahu caranya gimana nih sebenarnya gitu. Nah, itu yang kadang-kadang di corporate ya. Jadi mau bikin sesuatu tuh bingung tuh. Lahirnya biasanya malah bukan dari bisnis dulu gitu. Betul. Ya pokoknya maunya gini, jadi maunya tuh. Benar. Egosentris jadi. Benar. Gitu ya Mas. Nah, itu yang menjadi challenge terbesar terutama kalau di perusahaan-perusahaan yang sifatnya end user dan memang sudah established lebih lama ya. Kalau kita kan sekarang zamannya startup nih, technological company yang mereka memang dari awal diinisiasikannya itu sudah tahu mau solving pain point tertentu dari masyarakat misalkan. Jadi memang dia di awal sudah problem solving gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan industri-industri yang quote unquote lebih konservatif gitu ya, yang memang sudah berjalan selama ini, merubah sesuatu itu kadang memaksakan kehendak dari si company tersebut. Itu yang menurut saya adalah item kritikal yang perlu diperbaikin sih. Kenapa? Lagi-lagi sesuatu yang mau kita lakukan itu for the sake of the customer. Kalau kita melihat dari perspektif kita sebagai provider solution memperbaiki sesuatu nggak akan kena karena at the end of the day yang mendapatkan benefitnya bukan nasabah tapi kita sendiri gitu kan. Nasabah malah ngelihatnya lu ini bikin apa sih? Deh? Iya kan? Lu bikin apa deh gitu kan. Gue nggak butuh itu sebenarnya, yang gue butuh ini. Nah, itu kenapa kita mesti ngelihatnya dari customer centric. Nah, kadang-kadang kendala itu terjadi untuk mensolusikan sesuatu yang kena ke nasabah. Itu pasti akan ada pain point di sisi proses bisnis itu sendiri, di sisi internal company. Nah, kita kan memang mencoba untuk make things easier for the customer gitu kan. Tapi kan at the end of the day selalu ada take and give. Di mana kita memberikan suatu kemudahan, pasti ada painful di sisi lain. Nah, painful itu kan kita tidak mau expose kepada nasabah, harus diabsorb oleh company itu sendiri. Kadang-kadang memang resisten terbesarnya dari perubahan itu adalah di internal business unit, yang mereka selalu melihat, wah kalau kita ngelakuin ini orang gue nggak cukup dong. Gue mesti nambah budget, gue mesti nambah ini bla 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 bla. Orang, betul sekali. Nah, disitulah memang peran enforcing atau penegasan dari top management itu menjadi krusial. Karena at the end of the day mereka harus aware bahwa kalau gue mau merubah di sini, pasti tempat ini akan painful nih. Gue harus sacrifice, let's say nambah sekian banyak orang untuk memenuhi kebutuhan manualnya.
Sambil memang nanti yang manual-manual ini pelan-pelan juga kita benerin. Iya. Tapi kan nggak bisa semuanya terjadi dalam satu waktu. Betul. Itu dia. Inovasi nggak terjadi dalam satu malam. Betul sekali. Yang bisa gitu cuma Roro Jonggrang. Roro Jonggrang kayaknya. benar. Mas, tadi lu bilang banyak startup segala macam tuh. Nah, justru kan dengan adanya mereka kan itu bikin kita lebih aware terhadap pelanggan kita gitu. Betul. Jadi yang tadinya kita aman-aman aja, udah ada ini nih kompetitor-kompetitor baru gitu. Yang pemikirannya mereka tuh beda kan. Mereka beda dan mungkin kalau korporasi kita yang saat ini dipimpin oleh baby boomers, X segala macam gitu. Nah, cuma yang startup sekarang kan dipimpin oleh milenial gitu. Betul. Mungkin ke depan Gen Z dan Alpha dan lain-lain gitu. Betul. Nah, mereka itu lebih pemikiran mereka tuh lebih digital kan, gitu. Nah, terus mereka tuh lebih ke problem solving, terus udah gitu ke experience kan. Nah, mungkin kita bisa nggak kolaborasi dengan mereka juga gitu. Jadi arti tadi yang Mas Guntur sampaikan, kita perlu riset juga nih pasarnya, karena biar pas gitu. Betul. Ketika kita bikin solusinya seperti apa, mungkin nggak kita kolaborasi juga dengan startup yang mungkin juga kredibel dan juga udah sejalan gitu visinya ya. Nah, kita kolaborasi dengan startup tersebut, terus kita riset bareng gitu, terus kita bikin akhirnya solusi-solusi yang memang mengarah ke customer kedua belah pihak tuh. Betul. Akhirnya. Betul. Setuju banget. Gini, di masa sekarang ini bukan saatnya kita untuk melakukan istilahnya mengkotak-kotakan. Justru kotak itu harus jadi blur. Kita harus open terhadap segala macam kolaborasi dari manapun datangnya. Baik itu mungkin dari company yang sudah established yang di lead oleh baby boomers gitu kan, atau mungkin dari small scale company yang bergerak lebih cepat yang dipimpin oleh mungkin millennials atau Gen Z mungkin startup. Kenapa? Karena kedua belah pihak punya benefit sendiri-sendiri. Di company yang sudah besar itu biasanya secara prosedur, secara sustainability mereka jauh lebih kuat. Jadi kalau misalkan let's say startup banyak banget kita tahu sekarang sangat menjamur. Yang fail banyak juga. Karena kan sebenarnya paling nggak lebih dari 5-8% yang memang bisa naik sampai dengan level unicorn, dekakorn dan lain sebagainya kan. Nah, 92-95% itu fail kenapa? Karena mungkin mereka tidak cukup mereka punya satu idea yang oke gitu kan, yang mereka punya satu solusi yang oke, tapi mungkin manajemennya belum cukup kuat, belum cukup mumpuni untuk mengarungi bisnis time sepanjang itu gitu kan. Nah, cross experience ini menjadi perlu. Yang experience matang yang dimiliki baby boomer yang memang mereka melihat sesuatu secara prudent, secara hati-hati, melihat long term itu sudah terbukti bahwa dia bisa membuat company dia sustain selama ini. Di satu sisi pandangan-pandangan dari Gen Z dan millennials yang kadang-kadang kita melihatnya radikal, nyeleneh, tapi memang dibutuhkan, itu juga penting. That's why cross collaboration ini menjadi hal yang memang sangat-sangat dibutuhkan di era digital sekarang. Semakin kita menutup window kita untuk berkolaborasi dengan tempat lain, semakin cepat kita akan dihapus oleh masa itu sendiri. Oke, Mas. Kalau tadi startup sama company tadi bisa kolaborasi ya harusnya gitu. Halangan atau tantangan terbesarnya apa ya? Kalau kita bilang tantangan, mungkin gini. Kenapa company itu perlu kolaborasi sama startup itu yang kita mesti paham dulu sih. Tantangan terbesarnya tuh kalau dari sisi company itu regulasi sebenarnya biasanya. Karena kan terutama kalau kayak di industri finansial gitu kan ya, kayak banking, insurance, kita kan diregulate cukup ketat gitu kan. Nah, oleh salah satu lembaga. Regulator lah, kita sebut regulator. Nah, di mana regulasi ini membuat industri konservatif itu agak susah untuk bergerak dengan cepat. Karena basically ada aturan-aturan yang mereka harus penuhi atau ikutin. Kalau enggak mungkin bisa kena penalti atau mungkin yang lebih ekstrim dicabut license gitu kan. Nah,
itu kan semua pasti nggak pengen begitu gitu kan. Betul. Nah, sedangkan kalau untuk startup kecil itu kan mereka harus bergerak secepat mungkin, dapatkan user base sebanyak mungkin untuk bisa bisnisnya dia sustain. Betul. Nah, kolaborasi itu tuh dibutuhkan supaya apa? Supaya masing-masing itu punya value added sendiri-sendiri. Betul. Dari sisi startup yang mungkin tidak bisa mengeluarkan produk yang spesifik gitu ya. Itu bisa dibantu dari company yang memang punya izin lisensi untuk mengeluarkan produknya. Ya. Nah, di satu sisi company yang memang tidak bisa bergerak terlalu cepat untuk mengadopsi mass market, itu bisa diadopsi dengan mass market yang dipunyai oleh si startup tersebut. Betul. Jadi masing-masing tuh punya benefitnya sendiri-sendiri lah, gitulah. Nah, that's why dengan melakukan open collaboration seperti itu, harapannya ekosistemnya itu menjadi lebih baik dan bisa memberikan nilai lebih ke masing-masing nasabah, baik nasabahnya si company itu secara spesifik atau nasabah yang didapatkan via startup tersebut secara lebih masif gitu. Jadi inovasi dan regulasi kan. Nah, memang inovasi ini mungkin lahirnya jadi lebih cepat gitu. Larinya dia duluan daripada regulasi gitu. Nah, ini yang mungkin juga regulator mungkin juga harus lihat ke sini tuh Mas. Benar. Harus lihat ke sini karena memang nggak bisa dihindari. Betul. Inovasi ini lari begitu cepat sesuai dengan kebutuhannya pasar, market, customer segala macam dan regulasinya ini ya secara prinsip aja sebenarnya. Nggak usah terlalu detail gitu maksudnya. Aman harusnya sih. Kalau perspektif gue sih gini, regulasi itu kan dibikin pastinya untuk menjamin hak dan hak-haknya dari nasabah secara garis besar gitu kan ya. Ya, inovasi itu sesuatu hal yang positif, cuma kan kita tetap harus punya rambu-rambu nih. Seberapa besar sih inovasi itu boleh bergerak secara liar gitu kan? Karena kalau nggak diatur pun makin liar dan makin nggak terkontrol. Nah, di satu sisi peran-peran regulator itu juga mereka buat Bapak Ibu regulator nih ya terutama ya. Ini let's be aware gitu loh bahwa market itu secara lalu berubah. Apa yang menjadi standar kita di tahun ini belum tentu menjadi standar kita di tahun depan. Jadi harus membantu kita sebagai pelaku industri mengayomi lebih komprehensif lah. Kalau misalkan sesuatu hal memang sudah tidak normanya sudah tidak di situ gitu kan ya. Ayo kita bareng-bareng lihat nih, nasabah kan keinginannya pasti lebih banyak gitu kan ya. Kompetisinya juga lebih tinggi di antara pelaku industri gitu kan. Bagaimana hal-hal yang begini itu bisa dibantu dengan regulasi untuk mungkin yang tadinya diregulate memang cocok pada waktu tersebut. Betul. Kalau memang sekarang sudah berubah, kita shifting gitu. Bukan berarti aturannya dicabut, enggak. Tapi aturan tersebut diadendum dirubah atau mungkin diterbitkan aturan baru yang lebih spesifik mengatur hal-hal yang sebelumnya belum relevan. Karena nggak mungkin sesuatu itu akan bertahan selamanya seperti itu. Nggak mungkin karena nature kita kan berevolusi gitu kan. Begitu pula juga dengan demand dari bisnis selalu berubah. Yang kita anggap sekarang ini normal, belum tentu di 6 bulan setahun ke depan menjadi normal. Nah, pada saat ketidaknormalan itu terjadi dan itu sudah terjadi demand-nya di masyarakat, regulasi harus masuk. Mengayomi. Dengan prinsip bahwa dia mengayomi untuk memastikan bahwa hak-haknya nasabah tidak dilanggar, tapi di satu sisi juga memastikan bahwa inovasi yang memudahkan nasabah itu bisa diaksep di industri gitu. Fintech adalah yang gue pikir dia digitalisasi yang paling cepat Mas. Betul. Gitu. Salah satunya lah. Betul. Kalau kayak kesehatan gitu, pendidikan, ya masih di belakang lah. Jadi ada keuntungannya gitu, ada keuntungannya juga gitu. Kesehatan masih agak lambat. Nah, kalau begitu cepat, waduh itu bahaya juga kalau kayak fintech ya. Jadi, nah fintech itu begitu cepatnya dia kan. Nah, regulatornya juga ada sebenarnya gitu. Dan mereka juga yang kemarin baru dikeluarin tuh QRIS kan ya, QRIS yang udah dimasukkan pasar dan itu juga sebenarnya juga melalui dari customer centric juga tuh. Betul. Gitu. Itu yang memang menginisiat inovasi itu dibuat. Akhirnya
regulatornya juga melek tuh. Benar. Regulasi ikut, match lah gitu jadi. Betul sekali. Nah, cuma gini, itu gue sangat-sangat setuju banget. QRIS itu sebagai salah satu contoh konkret bahwa regulasi itu regulator itu membantu mengayomi standar baru di masyarakat. Sesimpel gini aja. Dulu kita sempat ada zamannya di mana sudah ada e-wallet untuk transaksi-transaksi nominal tertentu kita pakai e-wallet, untuk transaksi-transaksi kecil kita masih pakai duit cash. Tapi even sekarang ini salah satu yang menjadi contoh aja, kayak 2 hari 3 hari yang lalu gitu, gue simply makan bakso di pinggir jalan gitu bayarnya QRIS. Itu kan berarti normnya udah bener-bener berubah. Gitu kan. Nah, peran regulator masuk di situ untuk menjembatani digital transformation itu cocok banget. Ini akan bisa lebih baik apabila regulasi bisa mengikuti cepatnya perubahan digital. Iramanya betul banget. Betul. Karena kan kalau kita ngelihat sekarang nih, to be fair, akan selalu ada gap di mana transformasinya sudah terjadi, norma barunya sudah mulai dilakukan, aturannya masih digodok. Ya kan, kalau misalkan bisa dipercepat jadi sedikit gitu kan, itu akan lebih enak lagi. Tahu-tahu inovasinya udah lebih lagi mas. benar gitu. Ya sekarang kan udah ada ya kripto, blockchain segala macam tuh. Gitu. Nah aturan itu juga mungkin lagi digodok sama bapak-bapak, ibu-ibu di lembaga gitu. Nah mungkin aja itu juga akan bisa diimplementasikan gitu. Sangat possible gitu. Sangat possible. Sejujurnya kalau gue secara personal ya, gue merasa kripto itu salah satu keniscayaan sih. Walaupun mungkin banyak masih yang skeptikal gitu ya, karena mungkin secara fundamentalnya nggak clear dan lain sebagainya. Banyak juga yang bilang nggak ada dasarnya lah, it's practically bullshit gitu kan. Tapi buat gue sih, gue melihat bahwa itu adalah sesuatu yang suatu saat nanti akan niscaya. Mungkin sekarang masih banyak banget challenge-nya dari sisi monetary, policy dan lain sebagainya gitu kan. Tapi gue sangat percaya bahwa suatu saat nanti itu akan menjadi norm yang baru. Nah, mungkin mulai dari sekarang gitu kan, toh juga kita ngelihat kalau dulu kripto mungkin 3-4 tahun yang lalu masih spesifik gitu, pemainnya bener-bener orang yang sangat-sangat fasih di bidang itulah. Tapi kan sekarang udah banyak banget platform yang membuat masyarakat retail aja bisa beli, mulai dari kelipatan 10.000 dan lain sebagainya gitu kan. Dan naik mas. Betul. Pengguna kripto naik. Betul banget. Terutama kemarin dengan adanya pandemi. Ya kan? Karena kan itu menjadi salah satu instrumen baru yang menjadi playgroundnya mass retail market lah. Walaupun ya kita sama-sama tahu secara grafik kan sempet hancur nih berapa lama terakhir gitu kan. Tapi kan basically tidak ada yang bisa menggaranti bahwa dia akan bisa bounce back lagi gitu kan. Itu sih yang menurut gue perlu disinergikan lah. Kalau bisa ya Bapak Ibu regulator yang terhormat bisa lah membantu memberikan wadah, memberikan aturan yang bisa mengikuti perubahan norma itu secepat mungkin. Betul. Nah, kita ngomongin metaverse tuh. Baik, oke, siap. Metaverse itu ini dunia dikejutkan sama statementnya si Zuckerberg kan. Gitu. Dia berubah jadi Meta segala macam. Nah, terus perusahaan-perusahaan berbondong-bondong cari tahu Meta apa, metaverse apa segala macam. Nah, ini akan jadi tren tuh mas, gue pikir metaverse akan jadi tren di 1, 3 tahun, 5 tahun ke depan gitu, yang memang mungkin Korea juga udah ngeklaim bahwa dia di 2026 dia akan jadi pemain 5 besar gitu. Wah ini nggak main-main tuh. Dan invest yang dikasih juga duitnya juga nggak main-main di situ. Berarti ada sesuatu gitu di situ yang mau mau diambil gitu, yang mau dicari, mau diambil gitu dari si metaverse ini. Nah, metaverse ini sesuatu yang sangat unik dan sangat spesifik ya. Kalau misalkan gue sendiri sejujurnya kalau misalkan ditanya apa sih definisi metaverse menurut gue pun menjawabnya agak sulit. Kenapa? Karena sampai dengan saat ini jujur gue tidak tahu definisi secara harafiahnya itu apa gitu kan. Yang membedakan antara real world sama metaverse itu apa gitu kan. Nah, cuma kalau gue berpikirnya segala sesuatu yang kita bisa lakukan di dunia normal atau di real world itu akan coba direplicate untuk bisa dilakukan di dunia virtual. Nah, gue melihat ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat punya potensi lebih. Kenapa? Contoh misalkan gini, kebayang nggak di teman-teman semua
orang yang misalkan nih, sebagai penyandang disabilitas, nggak punya kemampuan untuk bisa main bola. Betul. Dengan bantuan metaverse, dia bisa merasakan gimana sih main bola secara nyata di dunia virtual. Nah, contohnya yang seperti itu. Iya. Jadi hal-hal ini tuh menurut gue menjadi sesuatu yang sangat-sangat bisa dan secara punya potensi besar untuk menjadi game changer. Nah, cuma memang bagaimana implementasinya, apa yang diekspektasikan dari situ, itu yang memang kita perlu telah lebih jauh sih. Betul. Penggunaannya sejauh apa gitu kan. Kalau misalkan dikorelasikan let's say dengan industri supermarket misalkan, apa yang bisa dibawa itu ke metaverse misalkan. Kalau tadinya gue harus datang ke supermarket ngelihat barang gitu kan ya. Terus sekarang di remove, ada marketplace, kita bisa select. Nah, nanti dengan ada metaverse kita masuk ke dalam gitu kan, ngelihat ini nih barangnya gitu kan. Nah, mungkin selalu ada edit value baru yang lagi-lagi merubah bagaimana suatu solusi itu berinteraksi dengan nasabahnya gitu. Yang mau dirubah adalah pengalamannya juga. Benar. Pengalaman baru itu ini salah satu tadi ya, kalau ngomongin transformasi, ini salah satu dampaknya tuh. Yes. Jadi memang di Gen Z itu Mas, ngomongin Gen Z itu memang yang dia cari adalah experience. Betul. Gitu. Yang dia cari experience. Kalau dulu kerja keras, langsung party kita gitu. Benar. Kerja keras dulu. Kalau di Gen Z itu enggak. Betul. Lu mau susah mau enggak, pokoknya gue experience yang enak gitu. Betul. Itu di Gen Z tuh gitu. Jadi nggak salah juga gitu. Si Zuckerberg juga itu ngelihat ke sana gitu. Benar. Bahwa wah ini arahnya akan ke sini juga nih. Betul. Ya karena balik lagi kan, kalau misalkan sekarang kan kita ada di transisi di mana yang tadinya rekat dengan fisikal, sekarang menjadi online atau sesuatu yang bisa kita akses secara digital. Nah, perbedaan mendasar nanti dengan metaverse adalah kalau sekarang kita bisa mengakses itu secara digital, ekspektasinya metaverse salah satu yang fundamental adalah nanti kita bisa merasakan bagaimana di virtual tersebut berinteraksi dengan physical world yang sifatnya digital. Betul. Jadi kalau misalkan sekarang kita ya kayak tadi deh, kita belanja beli saus gitu kan ya. Kita datang ke supermarket, datang ke minimarket gitu, ngelihat ini sausnya ini. Terus sekarang kita dirubah, ada marketplace nih, oke, sausnya ini. Nah, nanti gimana kita dengan segala macam gadgetnya lah ya, dengan si VR-nya lah, dengan si sensor tangan dan lain sebagainya, kita bisa merasakan seolah-olah kita masuk ke supermarket virtual, ngambil sausnya dan melihat. Nah, itu yang perbedaannya di situ sih fundamentalnya. Bagaimana kita seolah-olah bisa ada di dunia virtual itu, merasakan sama seperti apa yang kita rasakan di dunia nyata. Betul. Cuma tadi pas begitu lagi dia mau ngambil saus kan, ada tamu kan, ini orang ngapain? Iya, benar juga. Tangannya gini. Benar. Nah, salah satu kalau personal sih menurut gue, salah satu barrier terbesarnya metaverse sekarang ini adalah bagaimana membuat gadgetnya atau peripheral device-nya itu menjadi consumer friendly secara price. Betul. Karena kan kalau kita sekarang ngelihat VR, itu kan benar-benar cuma market premium doang benar. Yang harganya satu VR aja mungkin bisa $800-900 atau mungkin $1.500 yang tinggi yang bagus gitu kan. Belum lagi untuk running VR itu dibutuhkan peripheral, mungkin PC yang high end dan lain sebagainya. Nah, bagaimana itu dibikin menjadi consumer friendly, itu sih menurut gua akan meledak banget sih. Gitu. Oke. Balik lagi Mas. Balik lagi ke transformasi itu dilahirkan kan. Nah, transformasi dilahirkan sebenarnya gini ya. Antara perusahaan satu atau company satu dan company lain kan nggak mungkin sama gitu strateginya kan. Betul. Akan beda-beda gitu. Disesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing gitu. Betul. Nah, mungkin aja metaverse cocok buat jadiin di strategic inisiatif si company itu gitu, buat mentransform gitu kan. Mungkin aja enggak juga gitu. Enggak juga. Jadi jangan ditelan mentah-mentah juga apa tren di dunia ini gitu kan ya. Jadi benar-benar apa yang relate dulu tuh, apa yang relate. Jadi kalau dilihat tuh kita mau ngelangkah tuh
mau ngelangkahnya tuh ada jarak dan ada waktunya mau kapan nih kita akan ke sana. Benar, Gitu ya? setuju. Kenapa? Karena basically setuju banget tadi sama yang Mas Imron bilang bahwa walaupun dua company bersaing di industri yang sama, mengeluarkan produk yang sama dan menawarkan added value yang sama, tapi secara strategi bisa berubah. Kenapa? Karena basically behavior dari customernya sendiri belum tentu sama. Mungkin dia serving customer yang lebih muda atau mungkin yang satu serving customer yang lebih berumur dan lain sebagainya. Nah, makanya apapun yang kita mau melakukan transformasi itu harus dititik beratkan siapa sih pengguna solusi kita. Harus dibalikin lagi kepada customer centric-nya itu sendiri. Karena kalau kita ngelihat ke kanan ke kiri semuanya indah. Ya kan? Tapi kan belum tentu semua keindahan itu cocok dengan kita dan nasabah kita gitu kan. Kalau misalkan kita memang sekarang serving nasabah yang let's say di atas umur 45 ke atas. Diberikan sesuatu yang indah sifatnya metaverse lah inilah itu apa segala macam. Mungkin dia untuk mencerna aja itu apa juga membutuhkan waktu yang lebih berat gitu kan ya. Jadi belum tentu itu juga sesuai. Nah dibalik nih kalau misalkan nasabah kita bener-bener Gen Z yang bener-bener baru lah melek dengan segala macam digitalisasi. Kita memberikan solusinya seolah-olah solusi yang digunakan untuk 45 above. Betul. Salah juga gitu kan. Karena nature dia berpikir ini harusnya bisa jauh lebih simpel. Itu kenapa kita harus memetakan siapa sih penggunanya gitu kan. Dan solusi apa yang terbaik buat kita. Ngelihat kiblat ke kanan ke kiri ke atas ke bawah bagus, tapi tetap harus dibalikin lagi kepada core bisnis kita apa, nasabah kita siapa dan solusi apa yang mau kita tawarkan. Itu benar tuh. Kalau lahirnya dari customer tuh enak tuh. Benar. Udah nggak ada yang ribut-ribut Mas, gitu kan. Kalau lahirnya dari atas gitu kan, maunya segala macem, wah itu ntar malahan jadi ini tuh bos oriented ya. Jadi bos oriented. Wah ada bos gitu kan. Bagus-bagus gitu ngomongnya kan. Tapi kalau lahirnya suatu inisiatif dari customer itu akan enak tuh Mas. Benar. Oh customer kok yang mau gitu kan. Ya udah, ayo kita bareng-bareng yuk bikin solusi gitu kan. Betul. Dan ya satu hal yang harus diingat kalau kita melakukan transformasi itu berdasarkan customer, kita berkejaran dengan waktu. Kenapa? Di bulan ini kebutuhan nasabahnya A, mungkin 3 bulan lagi kalau kita nggak bisa meet jadwal untuk kita melakukan transformasi, nasabah itu sudah normalnya sudah B. Nah itu yang harus diingat pelaku industri bahwa kalau kita mengidentifikasi sesuatu berdasarkan pain point-nya nasabah, pastikan pada saat kita mendeliver item tersebut mesti menjadi pain point-nya dia. Karena kalau misalkan sudah bukan menjadi pain point-nya dia, then we deliver something for nothing. Betul. Ya kan? Betul. Jadi useless juga. Jadi useless juga. Benar. Berarti riset itu benar-benar sangat erat, kental dan harus benar-benar terbukti gitu ya. Betul. Dan diukur ya Mas. Nah, itu yang itu research and development-nya harus benar-benar R&D-nya betul. harus bagus tuh. Jadi produk yang bagus mungkin bisa memanfaatkan momentum kan. Tapi ada juga memang produk yang bagus juga memang ada dari R&D Mas gitu. Betul. Contoh kayak kemarin kan ada salah satu bank digital gitu. Bank digital memang dia gue pikir memanfaatkan momentum K-pop tuh, K-pop. Nah, Gen Z dan milenial ini senang banget tuh ke situ. Dan dia launching dengan K-pop segala macam, itu meledak banget Mas. Itu salah satu strategi market research yang memanfaatkan momentum gitu. Nah, yang diambil gitu ya, yang gue bisa ambil, mungkin K-popnya bisa hilang. Mungkin K-popnya besok ke India, besok bisa jadi ke Westlife gitu. Setuju. Balik lagi kan. Mungkin bisa hilang. Cuma boybandnya kan akan long lasting tuh Mas. Gitu kan. Dan keuntungannya kalau misalkan kita bisa mendapatkan momentum itu apa? Kalau momentumnya pas, nasabah hook in dengan solusi kita, pada saat momentumnya itu menurun, basically mereka sudah jadi nasabah kita. Akan selalu ada momentum baru di sisinya dia yang kita bisa pakai lagi untuk bagaimana membuat dia semakin engage dengan kita. Nah kan yang paling sulit itu kan bagaimana kita acquiring nasabah baru. Once dia sudah jadi nasabah kita, banyak kok cara yang bisa kita lakukan untuk meretain dia tetap jadi nasabah kita. Walaupun
nggak menutup kemungkinan di setiap bisnis pasti ada churning ya, atau yang tadinya nasabah sekarang udah nggak pakai solusi kita, itu standar. Tapi kan selalu bisa bagaimana kita mendirect mereka untuk loyal dengan produk kita. Gitu. Terus ke transformasi IT gitu, transformasi IT. Sebenarnya kenapa transformasi itu harus IT gitu, harus ada media IT-nya mas, digitalnya gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita bilang apakah transformasi itu harus mengedepankan IT, definitive answer-nya enggak. Fokusnya adalah yang tadi, selama itu menjadi lebih simple, lebih cepat, lebih irit, lebih murah, lebih efisien, lebih efektif, maka itu sudah menjadi transformasi. Kenapa kok kita banyak yang bilang bahwa transformasi itu syarat dengan digital dan teknologi? Karena digital dan teknologi adalah normanya saat ini, dan juga mampu memberikan perubahan yang secara perubahan itu eksponensial. Kalau kita tidak meleverage teknologi, maka kita pasti ketinggalan. Karena basically apapun yang kita lakukan selama itu digital pasti backbone-nya teknologi. Mau nggak mau kita akan berkiblat ke sana. Kalau kita tidak melihat opportunity apa atau solusi apa yang di-provide oleh teknologi, maka tetap bisa berubah tapi perubahannya tidak akan bisa secepat dan seeksponensial mereka yang melakukan perubahan dengan meleverage teknologi gitu. Jadi sebenarnya nggak harus pakai teknologi. Teknologi tools aja, medianya aja gitu. Betul sekali. Justru yang utamanya adalah si orang-orangnya ini di dalam nih, pemikirannya gitu kan. Pemikirannya seperti apa gitu. Nah, kalau bicara memang pemikiran personal dan juga company nantinya. At the end of the day, empati itu diperluin tuh. Bener. Empati itu diperluin. Jadi kita mau nge-transform itu juga kita ngelihat customer centric gitu, pain pointnya apa gitu. Nah, kenapa kita perlu ngelihat itu kan harus ada empati dulu mas. Ya kalau merasa itu karena kemarin tuh karena begini aja tuh gitu. Ini bisa lah pakai ini gitu. Nggak benar pakai empati. Kalau empati kan suatu hal yang dalam mas. Ya betul. Apa yang mau dicari gitu. Benar. Nah, itu yang mungkin harusnya itu terlahir tuh buat membuat transformasi digital tadi itu jadi lebih dahsyat mungkin mas. Benar. Akhirnya gitu. Benar. Karena gini, satu hal yang gue selalu tekankan ke tim dan juga ke semua stakeholder di company gitu ya. Gue selalu bilang bahwa teknologi itu bukan segalanya. Dalam arti gini, kalau kita melakukan sesuatu dengan teknologi itu akan jauh lebih bagus, Tapi kalau kita hanya berpikir bahwa teknologi sentrik, maka bisa jadi apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang mau kita solvekan kepada nasabah sesuai dengan segmen nasabah tersebut. Kalau kita tahu pain point-nya apa, maka alternatif solusinya bisa banyak. Kita bisa list down tuh 1 sampai dengan 10, solusinya akan di A, B, C, D, E, F, G. Nah, dari A, B, C, D, E, F, G ini mana yang punya impact paling besar dan teknologi bisa bantu apa di situ. Karena kalau misalkan kita bilang teknologi sudah bisa ini, sudah bisa itu. Iya betul, sudah bisa ini, sudah bisa itu gitu kan. Tapi at the end of the day implementasinya itu belum tentu membutuhkan yang segitu sophisticatednya kok. Yang penting pain pointnya nasabah itu terjawab. Nah, kalau kita bisa menjawab itu dengan teknologi, maka akan jauh lebih baik dan akan jauh lebih impactful lah dengan mereka gitu. Berarti sebenarnya ujungnya nanti company-company ini quote-unquote perang kepekaan tuh mas. Benar. Siapa yang paling peka kan? Betul. Siapa paling peka gitu. Betul. Siapa yang paling peka benar-benar ke customer tadi itu bisa diambil tuh customer lain tuh. Bisa diambil gitu. Nah itu yang mungkin perlu disadari juga benar, gitu benar, kan. Benar. Nah terus ke digital transformasi mas gitu. Masuk ke digital transformasi. Konsep digital transformasi tadi yang Mas Guntur bisa jelasin. Cuma kan kita nggak bisa membalikan telapak tangan gitu secara cepat kan. Nah, terus perlu bener-bener ada benang merah dulu tuh di transformasi. Sebenarnya tuh nanti kita akan ke sini nih, gitu. Tuh tujuannya tuh akan ke situ tuh. Nah,
walaupun nanti di dalamnya itu tacticalnya itu nanti berubah dengan cepat mungkin ya, dan fundamentalnya juga udah mature nantinya. Nah, kita kan perlu tahu dulu nih Mas, benang merahnya dulu tuh yang akan dijalanin nantinya gitu. Gimana menurut Mas Guntur? Itu setuju banget sih. Makanya kalau misalkan di dalam apapun yang kita lakukan, whether itu transformation atau bukan, kan selalu ada roadmap-nya. Sama kayak kita contoh bikin produk lah. Kita pasti punya long term roadmap-nya tuh produk akan dibawa kemana. Sama juga dengan digital transformasi. Yang kita ingin achieve secara garis besar, secara tujuan akhir tuh apa. Nah, begitu itu terdefinisi dengan baik, maka kita bisa turunin lagi. Untuk mencapai ini, action apa sih yang kita butuhkan, baik dari short term, long term, sampai dengan medium term, sampai dengan long termnya. Nah, per masing-masing term itu akan ada lagi tuh action point-nya. Untuk kita bisa meng-achieve ini, kita harus melakukan A, kita harus melakukan B, kita harus melakukan C. Nah, model seperti itu tetap harus ada. Karena dari sisi apapun yang kita lakukan, eksekusi itu one thing, tapi tetap definisi dan planning itu adalah hal kunci juga. Seperti bagaimana setiap tahun bisnis pasti punya bisnis plan gitu kan. Digital pun sama, bahwa akan selalu ada digital roadmap ke depannya yang biasanya memang disusun dari PIC tertinggi di company yang relate dengan digital ya, mungkin IT, mungkin digital officer dan lain sebagainya. Dia harus tahu dia mau kemana secara long termnya. Untuk bisa mencapai itu, dia butuh support apa saja dari internal business unit gitu kan. Nah, dari support tersebut secara spesifik apa yang mesti dirubah, apa yang mesti diperbaiki, apa yang mesti ditambahkan. Nah, baru di belakangnya teknologi masuk. Oh, gue udah tahu nih, gue mau menambahkan satu proses X. Teknologi bisa bantunya adalah bisa di-automate atau enggak, butuh platform baru atau enggak, butuh integrasi keluar atau enggak, seperti itu. Tapi at the end of the day, kalau kita nggak tahu mau kemana, ya susah kita define. Betul. Dan mau tahu kemana, visi kan? Yes, vision. betul. Di sini kita udah banyak lihat kan ya, perusahaan-perusahaan itu, company-company visionnya mau jadi perusahaan teknologi terkemuka di Asia gitu kan, internasional sekali dan lain-lain gitu. Nah, mereka berlomba-lomba jadi yang terbaik kan, gitu, jadi yang terbaik. Nah, cuma harus dipikirkan juga, kompetitor juga mau jadi yang terbaik gitu. Makanya gue pikir harus ada uniqueness dong. Betul. Gitu. Dalam company harus ada uniqueness. Kalau karena gini Mas, kita udah ke Patri kan dari awal. Oh, kamu ranking 1 bagus gitu. Betul. Bagus, ini ranking 1 bagus nih. Betul. Ya nggak apa-apa gitu kalau nggak dapat ranking segala macam, karena orang nggak harus di akademiknya bagus. Betul. Kan gitu. Misalnya kalau direlatin gitu kan Mas. Gimana menurut Mas Guntur? Setuju sih. Jadi kalau misalkan kita bilang kita harus yang terbaik, yes. Tapi yang terbaik itu kalau menurut gue, dari kan kita banyak nih matriksnya gitu kan ya. Misalkan gue mau jadi nomor 1 di Indonesia di bidang apa gitu kan. Tapi akan sangat lebih impactful kalau kita menjadi apa yang terbaik di mindsetnya nasabah yang menggunakan solusi kita. Karena dengan begitu secara otomatis pertumbuhan bisnis kita secara organik itu juga akan semakin terbantu gitu. Karena kan mendapatkan nasabah tuh kan modelnya banyak ya. Ada yang sifatnya kita kalau startup kita bilang bakar duit, pokoknya promo segala macam. Hajar promo lu mau beli apa aja diskon, cashback gitu kan. Akan tapi kan basically itu at some point akan berhenti. Karena kalau memang dia tidak bisa meng-acquire nasabah baru tanpa hal seperti itu, susah juga long termnya gitu kan. Dia akan bakar duit selamanya. Nah, kalau misalkan kita bisa menjadi yang terbaik di sisi nasabah kita akan mempromosikan kok produk kita ke orang lain. Lu punya problem itu, gue pakai ini dan itu solve banget di gue. Lu coba deh. Karena kan at the end of the day salah satu positif impact itu kan rekomendasi dari orang. Bagaimana orang bisa merekomendasikan kalau dia sudah punya impact yang nyata bahwa itu memang membantu dia. Untuk dia dapat impact nyata, otomatis dia sudah menjadi nasabah kita lebih dulu kan. Betul. Positive word of mouth itu bisa membangun organik dan meningkatkan revenue kita dengan cara yang jauh lebih efisien dibanding kita harus melakukan bakar duit. Impact-nya adalah kalau kita bakar duit pasti jumlah nasabahnya naiknya secara signifikan, ya kan? Tapi
Begitu promo udah nggak ada, insentifnya turun, usage-nya menurun. Benar kan? Kalau kita mencari dengan organik, tumbuhnya akan lebih lambat, tapi sustain ke depannya. Nah, makanya bagaimana kita biasanya sih kalau dari sisi bisnis unit pasti berpikirnya dikolaborasikan lah. Kita membangun yang organik juga via good customer experience gitu kan ya. Kita membangun juga masif acquiring via insentifikasi dengan cara bakar duit dan promo yang tadi itu juga harus dikombine lah. Betul. Karena kalau bakar duit mulu nggak ada cash flow positif tuh Mas. Benar. Habis lama-lama kan. Betul. Gitu. Karena kan salah satu item terpenting di sebuah company kan cash flow. Betul. No matter berapapun berapa ratus billion valuasinya, kalau cash flow-nya nggak ada, dia nggak bisa bayar gaji di next month-nya. Selesai operasinya kan. Selesai. Betul. Benar. Nah, balik lagi ke tadi tuh Mas yang visi. Nah, top down gitu visi kan. Nah, banyak yang di bawah itu nggak seirama tuh. Benar. Gagal paham gitu kalau bahasa sekarang kan. Betul. Sebenarnya kita mau kemana gitu. Nah, ini yang mungkin penjelasannya kurang gampang dicerna gitu bahasanya gitu. Atau ketinggian gitu. Yang paling sering terjadi itu ada missing link. Jadi yang namanya manajemen pasti meng-highlight sesuatu secara high level lah ya, secara overall. Idealnya begini nih. Nah, bagaimana mencapai ideal itu kan harus ada langkah-langkah detailnya. Betul. Nah, langkah-langkah detailnya ini somehow pada saat dia menurunkan dari atas ke bawah itu tidak itu kan harus ada yang merorkestrasi. Betul. Siapa gitu kan? Karena kalau jalan sendiri-sendiri bubar bandnya. Benar. Nah, proses orkestrasi di dalam itulah yang menjadi challenge terbesar sih di dalam change management ya, di dalam transformasi. Kenapa? Karena defaultnya semua orang, walaupun dia memang agent of change, defaultnya pasti resisten kok kalau disuruh berubah. Iya sih. Iya benar. Gue udah enak begini kan. Dengan gue melakukan hal A tercapai kok tujuannya. Kenapa gue mesti jadi B? Nah, benar. Highlight kenapa kita berubah jadi B, apa yang menjadi benefit kalau kita menjadi B, kenapa lu harus sacrifice berubah aja di B, itu yang harus di-define dengan baik dan disosialisasikan. Kadang ekstrimnya harus di-enforce, harus dipaksa. Karena kalau misalkan tidak dipaksa melakukan hal tersebut, maka hasilnya tuh akan kelihatan. Kan segala sesuatu perubahan tuh hasilnya kelihatan kalau sudah dilakukan kan. Betul. Nah, begitu hasil itu mulai terlihat, mereka baru bisa merasionalisasi, oh iya dulu kalau gua A, gua butuh waktu 2 hari nih. Ternyata kalau gua melakukan ini dengan B, gua butuh waktu 1 hari. Yang gua hasilkan 2 kali lipat lebih banyak. Betul. Hal-hal seperti itu yang memang harus kadang harus dipaksa. Betul. Nah, cuma budaya company itu menentukan apakah memang harus otoriter atau memang secara company culture sudah sangat open dan sangat fluid terhadap perubahan. Nah, hal tersebut yang agak berat diadopsi oleh company yang sifatnya konservatif atau yang sudah berjalan sekian lama. Gitu. Iya. The power of pokoknya tuh. Iya, bener. Pokoknya harus gini. Kalau nggak begitu ya jadi family aja Mas gitu kan. Betul. Bagus, harus dikasih reward gitu kan. Kalau yang salah ya kita harus benerin lagi gitu. Benar, setuju. Nah, itu yang nggak bisa di dalam transformasi itu harus clear kan ya. Harus clear gitu. Kritik ya ngeritik membangun gitu. Kritik apa nggak ada masalah. Konflik nggak ada masalah gitu. Bleeding segala macam nggak ada masalah. Transformasi tadi cepat kan. Sosialisasi segala macam. Nah, resource-nya ada nggak gitu kan yang nge-develop gitu kan. Nah itu biasanya sebagian besar Mas itu jadi PR tuh. Jadi PR company kan ya, kita secara bisnis inisiatif segala macam kita mau buat ini, cuma resource-nya ada nggak yang ngebuat. Betul. Nah itu tuh. Betul. Itu balik lagi ke gini sih. Segala sesuatu itu kan harus dieksekusi berdasarkan skala prioritas kan. Semua orang ingin perbaikan, yes. Semua orang ingin simplifikasi proses, ya. Semua orang ingin memberikan impact yang lebih besar terhadap bisnis, ya. Tapi kan secara eksekusi mungkin nggak itu dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan? Jawabannya mungkin, kalau memang resource-nya memadai. Itu yang pertama. Kalaupun resource-nya memadai, pertanyaan keduanya adalah mampu nggak company tersebut mengimplementasikan perubahan yang
banyak aspek secara bersamaan di satu waktu. Belum tentu. Belum tentu. Nah, karena kan balik lagi bisa jadi perubahan yang di banyak aspek itu kenanya di orang ini 1 atau 2, 3 item gitu kan. Jadi wise nggak sih melakukan itu belum tentu juga. Nah, that's why di dalam konsep project management itu selalu ada yang namanya prioritas. Jadi item-item yang memang kita sudah tahu kita mau lakukan, kita breakdown lagi yang mana duluan. Kita tahu bahwa kita punya 10 item, 10-10-nya harus dilakukan. Nah, apakah item nomor 1 itu lebih urgent daripada item nomor 5 kan belum tentu. Betul, Nah, di dalam situ tuh tetap harus ada penentuan skala prioritas mana yang bisa diimplementasikan lebih dulu. Gitu. Biasanya lu nentuin prioritasnya gimana, Mas? Apakah kuenya yang paling gede gitu? Atau yang effortnya effortnya yang kecil dulu deh nih gitu. Gini, kita punya konsep yang namanya low hanging fruit. Jadi low hanging fruit itu adalah kalau ada sesuatu item yang memang dibutuhkan perubahan, perubahannya minim, effortnya rendah, dan cost-nya minimal, itu kita lakukan dulu. Regardless dia penting atau enggak. Tapi kalau low hanging fruit itu, biasanya kita udah ketahuan nih, ini dulu nih, ini kayaknya paling simple, paling mudah, paling cepat. Itu kita hajar dulu. Nah, kalau misalkan kita melihat skala prioritas secara item yang kompleks, kita akan balikin kepada bisnis impact-nya sebesar apa. Sebesar apa dia akan memberikan added value kepada company kalau kita lakukan secara bersamaan. Harus diukur tuh? Harus diukur. Harus diukur. Karena kan di dalam proses delivery suatu project itu kan selalu ada cost dan effort kan. Betul. Kadang-kadang ada yang effortnya pendek, costnya tinggi. Betul. Ada yang costnya sebenarnya tidak terlalu tinggi tapi butuh waktu yang lama. Nah, itu mana yang kita dulukan. Kalau kita mentok kepada item yang urgensinya sama-sama urgent, costnya mirip-mirip dan effortnya mirip-mirip, balikin kepada manajemen. Karena manajemen pasti punya perspektif. Kalau gue disuruh milih A sama B, oke, gue dengan B dulu. A-nya kita lakukan setelahnya. Nah, itu harus ada keputusan dari higher management. Tapi secara garis besar kita menentukan itu terhadap bisnis impact kepada company-nya sebesar apa dan urgensinya apa gitu kan. Makanya kan selalu ada skala prioritas berdasarkan dari level criticality. Ada yang critical. Kalau memang critical itu biasanya kalau terjadi sesuatu isu yang memang sudah existing gitu ya, harus dibenahin buru-buru lah. Kalau orang aja kita bilang production issue lah gitu kan. Itu kan harus buru-buru tuh. Betul. Atau yang sifatnya memang development atau enhancement baru yang menambahkan fitur-fitur tertentu yang sebenarnya kalau kita melakukan ini kita dapat benefitnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, itu tuh harus tertuang dengan clear mana yang harus dulu dilakukan. Itu balik ke skala prioritas sih. Gitu. Oke. Nah, jadi kita nggak bisa tuh jalan gitu aja kan. Benar-benar harus nentuin prioritas tadi. Betul. Tuh. Mau yang impactful nggak dari sisi bisnisnya gitu. Betul. Atau yang kita sepakat deh, kita yang effortnya low dulu nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah. Betul. Okay. Setuju. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tanya kepada orang yang memiliki project tersebut lah gitu ya, project ownernya gitu. Setiap kita tanya project dia pasti urgent. Setiap kita tanya project dia pasti pengen duluan. Bener dong. Bener, ya kan? bener. Tapi kan kalau kita naik ke satu level lagi ke helikopter view-nya, kita ngobrol bareng dengan semua stakeholder di sisi manajemen, kita baru bisa petain. Betul. CEO kita melihatnya gimana? Betul. Oh, you-nya memang urgent nih. Urgent. Tapi yang ini generating money. Ya kan? Kita lagi dalam posisi butuh income. Gua akan prioritasin ambil ini dulu. Itu. Yes. Nah, item-item itu harus datang dari top level management sih, supaya everybody understand kenapa kita menjalankan yang A dulu bukan yang B atau B dulu bukan A gitu. Betul. Yes. Oke, clear. Terakhir, yes, Mas Guntur. Siap. NFT, metaverse, blockchain segala macam. Itu adalah bagian dari transformasi digital juga gitu. Betul. Nah, memang nggak semua company itu bisa adopt ke masing-masing kan. Gitu. Nggak juga gitu. Nah, kira-kira tren ke depan company itu harus seperti apa tuh buat menyikapi tren-tren digital transformasi ini nih yang udah ada gitu. Kalau dari sisi gue sih mereka harus melihat ke arah sana ya. Kenapa? Karena personal opinion gue bahwa dari sisi blockchain itu sangat dibutuhkan terutama kalau ada di industri finansial ya. Karena
saat ini kan kita sangat sentralisasi kepada satu bentuk atau satu entiti tertentu lah. Ya. Kalau misalkan kita bisa mendesentralisasi itu bisa memecah load itu ke banyak aspek, itu akan lebih baik gitu kan. Terus contohnya lagi kalau misalkan kita berbicara NFT. Gue tidak punya spesifik knowledge atau spesifik expertise di situ, cuma yang gue tahu non-fungible token itu sangat berarti bagi para pekerja seni. Ya. Kenapa? Karena once karya mereka diregister di NFT, basically itu tidak bisa direplicate. Dan authenticity-nya akan menjadi definitif. Betul. Bahwa gue sebagai pemilik karya X, karya X gue bisa dibeli siapapun, bisa dibeli siapapun, Betul. tapi at the end of the day kreatornya selalu gue, karena tidak bisa diduplikasi lah. Betul. Model seperti itu kalau misalkan kita lihat usage-nya itu sangat-sangat berguna, terutama kalau di industri contoh di industri gue di asuransi gitu kan, akan nggak ada nih nanti yang namanya potensi polis asuransi gue itu bisa duplikat dengan orang lain. Makanya kan sekarang kalau di asuransi itu muncul istilah smart contract gitu ya, kalau menggunakan basis blockchain gitu, bahwa kontrak asuransi gue divalidate oleh segelintir node yang memang node itu independen satu dengan yang lainnya dan nggak bisa di-tempered dengan decision dari salah satu atau monopoli pihak, itu nggak bisa. Udah implementasi tuh? Belum. karena perubahan untuk menerapkan blockchain di sisi insurance itu perubahannya fundamental. Karena kan kalau kita kan sekarang kan centralized, yang melakukan validasi selalu underwriting, ya kan? Ready nggak kita begitu kita menyerahkan akseptasi asuransi itu dilakukan oleh sekumpulan komunitas yang memang dipercaya untuk melakukan validasi itu. Nah, pertanyaan terbesar gitu kan mungkin belum bisa dilakukan pada saat ini, tapi mungkin nanti mulai ada startup dari luar negeri mungkin yang mengimplementasikan itu, mulai bisa diadopsi ke market yang lebih besar. Siapa tahu suatu saat nanti kita bisa mengarah sana, mungkin bisa terjadi dan menurut gue itu suatu keniscayaan. Karena dengan begitu basically kita bisa mereduce effort untuk melakukan proses validasi atau proses akseptasi itu menjadi fully automated. Nah, cuma kan selalu challenge-nya adalah kalau kita berbicara sesuatu yang berhubungan dengan sistem, seberapa secure, ya kan? Nah, challenge terbesar sekarang kayak di blockchain, NFT dan lain sebagainya itu kan basically sekarang hackable. Berapa banyak sekarang koin atau tokennya orang yang tiba-tiba hilang? Yes, rag and pull gitu kan, dia generate sekarang, orang beli besok hilang gitu kan. Nah, seberapa secure kita bisa menggaranti bahwa platform tersebut itu bisa menjadi sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan lah. Betul. Lagi-lagi please harus validasi Benar. Karena at the end of the day kan kita sebagai pelaku industri, nasabah sebagai pengguna solusi kita kan kita butuh secure kan. Kita butuh security lah. Kalau gue sudah beli asuransi di elu kan gue berarti menyatakan bahwa gue convenience enough untuk menjaminkan nih kalau terjadi sesuatu ke gue gitu kan, kesehatan gue. Maka ahli waris gue mendapatkan sesuatu yang dijaminkan. Benar. Nah, security itu yang kita butuh sih. Kalau ditanya apakah kita akan implementasi, planning sih sudah ada. Dan kayaknya mulai dari gue di 2 company sebelumnya, kita sudah looking ke arah sana gitu kan. Tapi apakah sudah ada ekspektasi implementasi yang konkretnya? Sampai saat ini sih belum. Kita masih sekedar cari tahu gitu kan ya, kurang lebih kalau di market Eropa implementasinya gimana, di market US implementasinya gimana gitu kan. Kita mapping ke possibility di market Indonesia yang memang bisa dibilang saat ini mungkin belum menjadi solusi yang approachable gitu. Jadi memang tren itu ya memang ada gitu. Bener. Cuma balik lagi harus divalidasi lagi gitu. Emang butuh nggak gitu. Dan di-adopt di kita tuh pas nggak. Dari segala aspek kan gitu ya Mas. Oke Mas Guntur. Siap. Waktu juga yang memisahkan kita. Siap. Thank you sekali lagi udah hadir di studio. Ya, at the end of the day, company hanya sebuah nama. Yang menggerakkannya adalah manusia di dalamnya.
Digital transformasi tidak mungkin terjadi tanpa adanya tekad bulat dan keberanian yang kuat. Tanpa itu, tidak akan ada hasil yang dahsyat. Terus saksikan dan support segmen Detox. Ambil yang baik, gue Mahfudi, pamit.